ada secerca harapan saat data PMI justru dirilis dengan akhirnya negatif atau kurang lebih melemah daripada data bulan sebelumnya. Nah, ini pula yang mengakibatkan kenapa dolar akhirnya menyerah, dan tentunya ada kesempatan yang sangat bagus di mana emas sempat tertekan di bawah 2.300, kembali lagi di atas 2.300. Tapi apakah sudah selesai? Belum. Tampaknya kita harus memperhatikan secara rinci apa yang akan terjadi terutama untuk hari ini sampai ke akhir pekan. Oke, begini ulasannya. Ya, ada kabar bagus terkait dengan ekspektasi kenaikan emas, yaitu terkait dengan didorong melemahnya data ekonomi Amerika. Hal ini tentunya terlihat dari data PMI Amerika kemarin. Kalau Anda lihat, PMI Service dirilis dengan angka yang lebih rendah daripada ekspektasi, termasuk turun dibandingkan data bulan sebelumnya. Bahkan angkanya nggak tanggung-tanggung, dia sektor jasa ini berada di angka 50,9, padahal bulan sebelumnya berada di 52. Nah, kalau Anda lihat ternyata data service PMI kemarin datanya relatif lebih rendah daripada ekspektasi, angkanya 50 dibandingkan 51, bahkan turun dari angka sebelumnya, ya di bulan sebelumnya 51,7. Sementara sektor manufaktur juga kelihatannya juga sama. Ekspektasi 52 ternyata turun di bawah 50, lebih tepatnya di angka 49, dan bahkan angka ini juga relatif lebih rendah dari bulan sebelumnya. Oke, apa yang kita bisa rangkum atau simpulkan dari kedua data tersebut? Jelas ini menunjukkan aktivitas manufaktur atau aktivitas ekonomi lebih tepatnya secara keseluruhan di Amerika. Nah, hanya saja memang data ini memang survei swasta dari S&P Global. Nah, saya pernah mengatakan bahwa kalau misalkan ada dua data yang dirilis secara bersamaan, versi S&P Global dan satu lagi versi ISM, maka yang harus dilirik atau yang berpotensi sangat direspon market adalah data ISM. Tapi kalau misalkan data masing-masing dirilis secara terpisah, seperti yang terjadi tadi malam, itu adalah data PMI versi S&P Global. Dan tentunya itulah yang mengakibatkan market bereaksi sangat positif. Ya, dengan data yang lemah, data yang relatif lebih rendah tersebut, bahkan tercatat penurunan di sektor ataupun permintaan yang terbaru, itu menunjukkan bahwa penurunan terjadi untuk pertama kalinya dalam 6 bulan terakhir. Dan bahkan menurut catatan penyedia jasa, mereka terpaksa harus menyesuaikan perekrutan tenaga kerja, dan bahkan kurang lebih tercatat ada pemecatan di situ, dan itu adalah hal yang pertama kali terjadi dalam 4 tahun terakhir. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini, sebetulnya ada tanda-tanda yang jelas terkait dengan melambatnya ekonomi Amerika. Nah, hal ini tentunya akan menjadi kabar bagus. Kenapa? Karena itulah yang diperlukan oleh Fed, informasi semacam ini yang nantinya akan berpotensi meredam inflasi, sehingga nantinya diharapkan inflasi berangsur turun mendekati target yang mereka inginkan, yaitu 2%. Nah, saat ini inflasi CPI berada di 3,5%, dan di hari Jumat kita akan lihat data dari inflasi PCE yang katanya menurut kabar ini jauh lebih disukai oleh Federal Reserve. Jadi kita tinggal tunggu di hari Jumat. Tapi yang jelas, tadi malam menjadi salah satu pertanda yang cukup optimis bagi pasar, sehingga membangkitkan kembali ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed di tahun ini. Di sisi lain, ekonomi juga tumbuh, terlihat dari data-data ekonomi China yang kelihatannya sudah mulai rebound. Nah, tapi negatifnya adalah kelihatannya kita harus mengubur sebentar atau bahkan menahan diri terkait dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga juga oleh PBOC, karena dengan data ekonomi yang tumbuh ini menunjukkan bahwa ada peluang ngapain kita melakukan pemangkasan kalau ternyata ekonominya sudah berangsur-angsur pulih. Kurang lebih pemikiran dari PBOC mungkin seperti itu. Dan itu sebabnya ini yang diingatkan dan juga tercatat dalam artikel yang dikutip dari Reuters. Jadi mereka memperkirakan kemungkinan China belum siap untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Dan dampaknya ini adalah dari kuartal pertama kemarin. Ada kebangkitan ekonomi dan itu ditenggarai sebagai efek dari stimulus sebelumnya, yaitu terkait dengan pemangkasan RRR atau Reserve Requirement Ratio, dan juga pemangkasan secara mengejutkan terkait dengan LPR 5 tahun di bulan Februari yang lalu. Nah, tapi market masih tetap tunggu apakah di bulan Mei akan ada pemangkasan lagi apa tidak. Kalau memang ini jawabannya, maka kita tidak bisa mengharapkan ada pemangkasan at least dalam 1 bulan ke depan. Tapi dalam kurang lebih sampai menjelang pertengahan tahun, ya mungkin saja Reserve Requirement Ratio akan kembali di-adjust ataupun disesuaikan untuk pemangkasan lebih lanjut. Nah, tapi catatannya adalah PBOC kemungkinan tidak akan melakukan pemangkasan
sebelum Federal Reserve. Jadi mungkin kita tidak akan lihat skenario apa yang dilakukan oleh SNB tempo hari ataupun di bulan yang lalu, yaitu melakukan pemangkasan sebelum Federal Reserve. Nah, kali ini kemungkinan PBOC akan mencoba untuk menstimulus ekonomi dari sektor lain atau dari cara lain. Mungkin kita tidak akan mendapatkan pemangkasan LPR ataupun MLF, tapi kita akan berpotensi melihat ini adalah sebagai mungkin tanda-tanda yang positif, termasuk yang berita kemarin, yaitu menggabungkan dengan kebijakan sebelumnya yang sempat ditunda ataupun dihilangkan dengan cara menjual ataupun menawarkan terkait dengan obligasi negara. Ya, ini salah satu cara untuk mendapatkan dana untuk membiayai ekonomi selanjutnya. Tentunya hal ini akan bersifat positif. Nah, satu sisi, dengan tidak adanya pemangkasan suku bunga, sebetulnya bisa menjadi dua dampak, teman-teman. Terkait dengan berita ini, dampak pertama kalau kita lihat dari sisi negatifnya, tidak ada pemangkasan berarti tidak ada stimulus, dan itu berarti negatif untuk pasar ekuitas China ataupun bahkan Hang Seng. Tapi kalau kita lihat dari sisi ekonomi yang tumbuh, berarti kita bisa berharap bahwa sebetulnya laju pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong potensi dari pasar saham ataupun ekuitas China dan termasuk Hang Seng tentunya. Nah, itu pula yang menyebabkan kenapa hari ini kita melihat Hang Seng sudah bergerak di atas 17.000 lagi setelah sebelumnya tertahan di zona 16.500, 16.600, kemudian turun ke 16.000, tapi akhirnya ya inilah dia kesempatan untuk kemungkinan dia akan kembali naik asalkan resistennya akan ditembus yaitu 17.250. Kita tinggal tunggu waktunya. Apakah itu akan terjadi malam ini ataupun mungkin di besok hari, kita masih akan melihat potensi berikutnya. Apakah semua saham, terutama Wall Street, masih tetap tumbuh positif atau tidak? Karena kaitannya minggu ini relatif rendahnya geopolitik juga turut membantu mendorong saham global. Ya, ini adalah prediksi dari Scotia menjelang BOJ meeting yang akan diumumkan di hari Jumat. Jadi ini adalah kurang lebih mirip dengan apa yang kita sampaikan kemarin, teman-teman. Kalau kemarin saya sempat mengupas bahwa kemungkinan BOJ akan stay, tidak akan mengubah kebijakan suku bunga, dan itu adalah diharapkan secara luas seperti itu. Demikian pula pandangan dari Scotia. Kelihatannya tidak ada gejala di mana BOJ akan melakukan perubahan terkait dengan suku bunga tersebut. Kenaikan mungkin belum akan terjadi di pertemuan yang sekarang, entah kalau misalkan di pertemuan mendatang. Itu sebabnya Scotia melihatnya sebagai bahwa besok, kalaupun terjadi pengumuman, maka kemungkinan yang dinantikan oleh para pelaku pasar adalah press conference ataupun keterangan kaitannya dengan proyeksi selanjutnya. Update proyeksinya mereka seperti apa, termasuk salah satunya kunci untuk mendapatkan petunjuk apa yang akan dilakukan atau syarat apa yang mutlak diperlukan untuk BOJ menyesuaikan kembali suku bunga. Dan market kurang lebih sampai saat ini pricing in 20 basis point untuk kenaikan suku bunga berikutnya. Dan kalaupun tidak terjadi bulan ini, maka kemungkinan di pertemuan berikutnya. Dan perkirakan yang paling potensial adalah bulan Juli atau di bulan Oktober. Tapi ya kita tinggal tunggu apakah itu akan diucapkan oleh UEDA atau tidak di hari Jumat. Sementara itu, kunci juga yang sedang dinantikan oleh para pelaku pasar adalah kaitannya dengan apa yang akan dilakukan oleh BOJ untuk meredam pelemahan mata uang yen. Karena sampai saat ini dia bertahan di 154.80-an dan kita belum lihat memang 155, tapi juga kita tidak melihat penurunan di bawah 154. So, ini adalah momentum yang sangat kritikal, termasuk mungkin menunggu saatnya di hari Jumat. Karena di hari Jumat akan ada dua live event yang harus kita tunggu. Yang pertama dari BOJ sendiri terkait dengan pengumuman suku bunga dan tentunya data CPI Tokyo. Tapi di malam hari kita akan melihat dari efek ataupun respon data Amerika, yaitu inflasi PCE. Tentunya kalau misalkan BOJ-nya hold suku bunga, kemudian dia tidak memberikan kisi-kisi ataupun perubahan apapun terkait dengan statement ataupun press conference-nya, bahkan tidak ada yang namanya pengurangan pembelian Japanese government bond, maka yang harus Anda lakukan adalah wait sampai di malam hari data PCE. Dan data PCE, kalau misalkan datanya lemah, kita mungkin dapatkan penurunan untuk USD Japan Yen. Tapi kalau misalkan datanya relatif panas atau lebih tinggi, maka yen akan melemah terhadap dolar lebih lanjut. Nah, jadi hati-hati. Saya belum merekomendasikan Anda untuk mempertahankan posisi sell, tapi juga agak berbahaya memang untuk mempertahankan posisi buy. Tapi yang paling aman untuk saat ini adalah wait and see. Kalaupun Anda entry, gunakan range sempit itu sebagai peluang sideways, lalu kemudian buy dekat support, sell dekat resisten. Tapi dengan target yang relatif lebih pendek. Nah,
Jangan lupakan juga skenario ini yang sudah kita bahas kemarin. Jadi perhatikan indikasi apa yang akan mendorong USD Japanese Yen mengalami kenaikan, bahkan tebus di atas 155, dan indikasi apa pula yang berpotensi menekan USD Japanese Yen di luar skema intervensi. Yang mesti diingat dan dicatat adalah skenario ini kita memperkirakan tidak adanya intervensi apapun, sehingga penurunan yang terjadi kemungkinan akan relatif terbatas dan bukan perubahan tren, mengingat intervensi yang ditunggu-tunggu belum muncul. Tapi apakah itu akan harus dipaksakan intervensi? Sebetulnya nggak selalu. Hanya ada satu cara untuk meredam supaya tidak perlu melakukan intervensi, yaitu dengan melakukan kenaikan suku bunga. Sayangnya bukan minggu ini. Jadi kita tinggal tunggu saja apa yang akan disampaikan UEDA di pertemuan hari Jumat. Oke, yang ditunggu-tunggu adalah data penting lainnya, yaitu ada 2 data, GDP di hari Kamis dan juga data PCE di hari Jumat. Jadi tolong perhatikan teman-teman, walaupun kemarin sudah mengalami kenaikan untuk emasnya dan itu diakibatkan data PMI yang relatif lebih lemah, tapi nyatanya kenaikan belum terlalu boosting lebih tinggi dan juga belum ada perkiraan yang lebih agresif karena market sampai saat ini masih menahan diri setidaknya sampai menunggu kisaran GDP yang lebih lemah atau kisaran PCE yang lebih lemah. Karena yang dibutuhkan oleh Fed adalah kedua data ini melambat, sehingga nantinya punya peluang untuk membahas kembali pemangkasan suku bunga. So, sebelum itu, berarti up and down kemungkinan akan sangat wajar, tapi yang mencerminkan saat ini adalah kondisi di mana market masih dihantui kecemasan dengan kemungkinan potensi gagalnya pemangkasan suku bunga di tahun ini, atau bahkan menyusutnya harapan untuk pemangkasan di bulan Juni. Nah, untuk malam ini kita hanya melihat data dari Amerika yaitu Durable Goods Orders. Perhatikan data core-nya juga yang diperkirakan akan kurang lebih turun atau melemah 0,3% dari 0,5%. Tapi juga Durable Goods Order intinya atau yang paling utama itu diperkirakan naik 2,5% atau ya bisa dibilang naik dari 1,3% yang cukup tinggi tentunya. Nah, mana yang harus diperhatikan? Kalau misalkan terjadi data seperti ini, saya lebih pertimbangkan data core saja atau data inti. Jadi kalau misalkan core-nya relatif lebih rendah, maka itu adalah kabar bagus untuk market. Saham diperkirakan akan mulai kenaikan dan juga emas berpotensi rebound kembali. Tapi kalau sebaliknya, core-nya lebih rendah daripada ekspektasi, maka yang akan kita lihat adalah ya pastinya emas akan kembali turun, saham juga akan terganggu turun. Walaupun saham masih akan ditunjang oleh ekspektasi laporan pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang relatif positif. Nah, tapi di sore hari jangan lupakan juga terkait dengan data-data dari Jerman. Karena Jerman termasuk negara ekonomi paling kuat di zona Eropa, jadi ini kemungkinan secara tidak langsung akan mempengaruhi pergerakan mata uang euro.